Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Nur Sapitri, Helmalia, Mujahadah, Novianti, Raudatul Jannah, Sari Lutfiah, Siti Amalia Febrina ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Qawaid wa Tarjamah. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metode qawaid wa tarjemah. Tariqah berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan al-wasilah berarti perantara atau mediator. Secara terminologi, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Istilah tariqah qawaid wa tarjemah dalam bahasa Indonesia disebut metode, tata bahasa, terjemah, tariqah, qawaid wa tarjamah. Merupakan kombinasi dari dua metode utama, yaitu metode qawaid dan metode terjemah. Metode qawaid ialah metode yang menekankan pada penghafalan aturan-aturan gramatika atau rules of grammar dan sejumlah kata-kata tertentu. Kata-kata tersebut kemudian dirangkai menurut tata bahasa yang berlaku. Sedangkan metode terjemah adalah metode yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan menerjemahkan bacaan-bacaan mula-mula dari bahasa asing ke dalam bahasa siswa. Kemudian sebaliknya. Jadi metode qawaid wa tarjemah merupakan gabungan dari dua metode, yaitu metode qawaid dan metode terjemah, yang dimana kedua metode ini pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan guna untuk bisa mencapai kemahiran peserta didik baik dalam menerjemahkan bahasa Arab maupun menguasai gramatik bahasa Arab yang terkandung dalam sebuah teks yang diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode qawaid wa tarjamah. Seperti yang kita ketahui, setiap metode itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Setiap pakar ilmu pendidikan pun berusaha untuk meminimalisir kekurangan metode tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan metode qawaid wa tarjamah, yaitu kelebihan-kelebihan dari metode ini diantaranya: yang pertama, seorang guru menguasai kaidah-kaidah dalam menerjemah. Kaidah-kaidah dalam bahasa Arab biasa disebut, yang sering kita pelajari, yaitu kaidah nahwu dan shorof. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menerjemahkan sebuah teks dan memahami isi yang terkandung di dalamnya. Jadi peserta didik itu tidak hanya mampu menerjemahkan, tetapi dia juga memahami apa yang terkandung di dalam teks tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan karakteristik bahasa ibu dan bahasa target. Yang keempat, memperkuat ingatan dan hafalan peserta didik. Yang kelima, peserta tidak mempunyai batasan ruang untuk menggunakannya, bahkan tidak menuntut keidealan seorang pendidik. Adapun kekurangan dari metode ini diantaranya yang pertama, yaitu lebih mengutamakan bahasa daripada kemahiran berbahasa. Yang kedua, lebih fokus pada kemahiran membaca daripada kemahiran yang lainnya, seperti menyimak, berbicara, dan menulis. Yang ketiga, yaitu sering terjadi kesalahan menterjemah sebuah kalimat ketika menggunakan terjemah harfiah. Yang terakhir, yaitu peserta didik hanya memfokuskan diri dalam penguasaan tata bahasanya, tidak terlalu memperhatikan sesuatu yang terdapat dalam bahasa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada ciri-ciri metode qawaid wa tarjemah. Di sini jumlahnya ada 10. Yang pertama, fokus belajar berupa pendalaman dan pengasahan keterampilan membaca, menulis, dan menerjemah.
Nah, jadi kita lebih difokuskan ke 3 keterampilan seperti membaca, menulis, dan menerjemah. Kalaunya ada aspek menyimak dan berbicara itu kurang difokuskan atau kurang diperhatikan. Jadi lebih difokuskan ke 3 keterampilan tersebut, ya, membaca, menulis, dan menerjemah tadi. Selanjutnya, penggunaan bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu apa sih? Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya, serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Dan kita bisa katakan juga bahasa ibu itu adalah dibawanya sejak lahir. Bahasa pertama atau first language di Indonesia cukup beragam, dari Sabang sampai Merauke, sehingga bangsa Indonesia kaya akan ragam bahasa daerah. Nah, kalaunya penggunaan bahasa ibu di metode Qawaid wa Tarjamah ini sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, yang ketiga, kaidah nahwu tetap diperhatikan. Nah, jadi hukum nahwu harus diperhatikan juga. Selanjutnya yang keempat, pengutamaan pembelajaran pada keberhasilan penguasaan mufradat. Nah, jadi di sini basis pembelajarannya adalah penghafalan kaidah tata bahasa dan kosakata, kemudian penerjemahan secara harfiah dan bahasa target ke bahasa pelajar. Nah, maksudnya dalam bahasa target itu misalnya seperti ke bahasa Arab. Nah, jadi kita bisa menggunakannya ke bahasa pelajar juga. Yang kelima, pengajar lebih mendominasi proses pembelajaran. Nah, jadi pengajar atau pendidik sini perannya lebih utama, karena kita sebagai pengajar atau pendidik dalam proses belajar lebih aktif daripada peserta didik yang senantiasa menerima materi secara pasif. Nah, jadi kita pengajar atau pendidik ini yang lebih menonjolkan keaktifan. Selanjutnya yang keenam, pembelajar difokuskan mempelajari teks bacaan dengan rinci. Nah, jadi difokuskan mempelajari teks bacaan dan mendalami tentang teks-teks atau naskah pemikiran yang ditulis oleh pakar dalam berbagai bidang ilmu pada masa lalu, baik berupa syair, naskah atau prosa, kata mutiara atau al-hikam, maupun kisah-kisah atau amsal. Selanjutnya, nomor 7, sumber belajar umumnya berupa amsal. Selanjutnya, nomor 7, sumber belajar umumnya berupa teks literatur. Nah, jadi maksudnya teks literatur ini apa? Maksudnya teks literatur ini bisa berupa jurnal ilmiah, drama, novel, atau puisi yang kita bisa jadikan buat referensi untuk belajar. Selanjutnya yang ke-8, gramatika lebih banyak dihafal. Yang ke-9, memberikan perhatian besar terhadap kata-kata kunci dalam menerjemah seperti bentuk kata kiasan, sinonim, dan meminta peserta didik menganalisis dengan kaidah gramatikal yang sudah diajarkan atau mampu menerjemah bahasa ibu ke dalam bahasa Arab. Peserta tidak diajarkan menulis karangan dengan gaya bahasa yang serupa atau mirip dengan gaya bahasa yang dipakai para pakar seperti pada bacaan yang telah dipelajarinya, terutama mengenai penggunaan model gaya bahasa al-ijnab, at-tasbih, al-isti'arah yang merupakan tren atau gaya bahasa masa klasik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan metode Qawaid wa Tarjamah. Sebelum itu, tujuan metode Qawaid dan Tarjamah ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tujuan metode Qawaid ini dia menyesuaikan perkembangan zaman. Dan pada dasarnya
metode ini mempunyai dua bagian utama, yaitu telaah sastra bahasa kedua dan perkembangan keterampilan menganalisis melalui telaah tata bahasa. Selanjutnya, menurut para guru yang menggunakan metode ini, tujuan pokok pengajaran suatu bahasa asing adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca literatur yang ditulis dalam bahasa sasaran. Untuk mampu melakukan itu, jadi para siswa perlu mengajari aturan tata bahasa dan kosakata dari bahasa sasaran. Dan dalam metode ini sangat menekankan pembelajaran kosakata dan tata bahasa, yaitu keterampilan membaca dan menulis adalah keterampilan yang diutamakan dalam pembelajaran. Jadi dalam metode ini lebih menekankan kepada keterampilan membaca dan menulis, mengutamakan. Hanya sedikit perhatian yang diberikan kepada keterampilan berbicara dan mendengar, sedangkan dalam keterampilan berbicara dan mendengar ini hanya sedikit saja. Selanjutnya, dalam metode ini yakni yang pertama tujuannya untuk menanamkan pemahaman tentang bahasa. Yang kedua, itu pelatihan siswa untuk menulis dalam bahasa yang tepat. Yang ketiga, menyediakan siswa dengan kosakata yang luas. Keempat, melatih siswa mendapatkan makna dengan terjemahan. Yang kelima, agar para pelajar pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa. Selanjutnya yang keenam, yaitu lebih mampu membaca naskah berbahasa Arab atau karya sastra Arab. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, memiliki nilai disiplin dan perkembangan intelektual. Pembelajaran metode ini didominasi dengan kegiatan membaca dan menulis. Adapun kosakata yang dipelajari itu adalah kosakata dari tes bacaan, di mana kalimat diasumsikan sebagai unit yang terkecil dalam bahasa. Ketepatan terjemahan diutamakan dan bahasa ibu digunakan dalam proses pembelajaran. Pengaruh metode Al-Qawaid wal Tarjamah pada maharah qiraah. Membaca atau disebut juga qiraah adalah kegiatan yang meliputi pola berpikir, menilai, menganalisis, dan memecahkan masalah atau proses dan dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dengan membaca, kehidupan manusia tidak hanya dapat dikomunikasikan melalui media lisan semata, namun kadang memerlukan media tertulis, apalagi bila dikaitkan dengan keinginan untuk memahami khazanah intelektual Islam dan modern. Membaca terbagi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring yaitu membaca dengan menekankan kepada aktivitas anggota bicara lisan, bibir, dan tenggorokan untuk mengeluarkan bunyi, atau kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati yaitu membaca dengan melihat huruf dan memahami makna bacaan tanpa aktivitas organ bicara.
atau membaca dalam hati, membaca yang dilakukan tanpa menyurahkan isi bacaan yang dibacanya. Adapun teknik yang dapat digunakan yaitu teknik analogi dan teknik konklusi. Teknik analogi adalah teknik mengajar dengan menyebutkan kaidah atau takrib terlebih dahulu, kemudian menjelaskan kaidah-kaidah tersebut dengan mengemukakan contohnya dengan berpedoman kaidah. Metode ini mengajak para peserta didik untuk menggunakan daya pikirnya, karena peserta didik atau siswa harus menggunakan daya pikirnya untuk menganalisa atau menganalogikan dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan bersifat khusus. Contohnya, pengajaran nahwu. Guru terlebih dahulu menyampaikan kaidah-kaidah secara umum, misalnya menjelaskan bab fi'il, macam-macam fi'il, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Teknik konklusi. Menurut teori Herbert, metode pengajaran yang tepat harus menggunakan 5 langkah tahapan, yaitu al-muqaddimah, al-irad, al-rab, al-qaidah, dan at-tawfiq. Tahapan pertama, yaitu muqaddimah. Seorang guru memberikan gambaran umum tentang materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dengan gambaran tersebut, siswa diharapkan mempunyai bayangan yang konkret atau jelas. Selanjutnya, pada tahap kedua, guru menyampaikan penjelasannya dengan jelas dengan berbagai macam contoh. Disinilah sebenarnya letak inti pengajaran. Pada tahapan ketiga, peserta didik diharapkan mampu menghubungkan dengan materi-materi yang telah lalu, sehingga ada kesinambungan atau bersambungan antara materi dan contoh. Dari sini, peserta didik diharapkan dapat dengan mudah digiring kepada konklusi tentang kaidah. Setelah kaidah-kaidah dipahami, memasuki tahapan yang terakhir, yaitu penerapan atau tatbiq. Melalui tatbiq, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dengan seluas-luasnya berdasarkan pengalaman tadi. Strategi qawaid wa tarjamah pada maharah qiraah. Strategi ini dapat membantu mahasiswa dalam menghadirkan pemahaman dan konsentrasi secara tidak langsung terhadap bahan bacaan. Jadi dalam membaca tuh pakai strategi ini lebih memahami. Bukan hanya dalam memahami teks bacaan, tapi juga pada ekspresi bahasa dalam membaca bahasa Arab yang baik dan benar. Adapun langkah-langkahnya, bagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan pembagian bahan bacaan. Pilih teks yang cukup menarik dan bagi menjadi 4 atau 5 bagian. Kemudian tugaskan masing-masing mahasiswa dari kelompok mahasiswa untuk memfokuskan pemahaman pada bagian yang menjadi tugasnya. Misalnya, kelompok 1 bertugas memahami alinea 1 dan kelompok 2 pada alinea 2 dan seterusnya. Minta mahasiswa untuk membacakan teks dengan suara yang nyaring. Ketika bacaan sedang berlangsung, berhentilah pada poin tertentu untuk menekankan arti dan penjelasan yang diperlukan. Akhiri proses belajar dengan menanyakan tentang hal-hal yang dalam teks. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pengaruh metode qawaid wa tarjamah pada mahrah kitabah. Dalam pembelajaran bahasa Arab itu terdapat 4 mahrah atau keterampilan yang diajarkan. Salah satunya yaitu mahrah kitabah. Kata kitabah itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya menulis atau tulisan. Sedangkan secara etimologi yaitu tulisan adalah kumpulan dari beberapa kata yang tersusun, teratur, dan mengandung arti. Maharah kitabah atau keterampilan menulis merupakan keterampilan yang tidak dapat dipisahkan dari 3 keterampilan lainnya, karena dalam menulis pasti akan melibatkan 3 komponen lainnya, yaitu keterampilan mendengar atau maharah istima', keterampilan berbicara atau maharah kalam, dan keterampilan membaca atau maharah qiraah. Keempat maharah itu tentunya saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lainnya. Jadi maharah kitabah adalah
sebuah keterampilan sebagai media untuk menuangkan pikiran dan mengekspresikan perasaan dalam bentuk tulisan dalam rangka mengaktualisasikan kemampuan diri dan spesialisasi keilmuan lainnya. Dalam maharah kitabah, itu selalu erat hubungannya dengan beberapa aspek seperti al-qawaid atau ilmu nahwu shorof, imla, dan khat. Adapun dalam pembelajaran maharah kitabah dalam bahasa Arab itu dimulai dari pembelajaran maharah kitabah dasar hingga pada tingkat tinggi. Kalau yang tingkat dasar itu seperti mengenalkan pengetahuan tentang cara menulis, menyambung huruf. Kalau tingkat tinggi itu sudah menulis kata, menulis kalimat, menulis tanpa melihat teks atau didikte, hingga menuangkan gagasan dan ide dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, ada 3 komponen yang harus kita perhatikan ketika akan menulis. Pertama, penguasaan bahasa tulisan meliputi kosakata, struktur, kalimat, paragraf, ejaan, pragmatik, dan sebagainya. Yang kedua, penguasaan kesesuaian antara isi karangan dengan apa yang ditulis dengan topik. Yang ketiga, penguasaan tentang jenis-jenis tulisan seperti esai, artikel, makalah, cerita pendek, dan sebagainya. Jadi, pada metode qawaid wa tarjamah ini, kami memilih metode CTL atau metode contextual text learning untuk dipadukan dengan metode qawaid wa tarjamah, dengan alasan bahwa metode qawaid wa tarjamah ini cenderung lebih monoton, yaitu karena di sini berpusat pada teacher centered atau hanya terfokus pada guru, sehingga akan membuat siswa menjadi kurang aktif dan dapat menimbulkan suasana belajar yang membosankan dan juga monoton, minat belajar siswa yang berkurang, sehingga bisa berdampak pada pemahaman siswa terkait materi yang diajarkan. Sedangkan dengan kita memodifikasi dengan pembelajaran dengan CTL ini, maka strategi pembelajaran yang berkonsepkan pembelajaran untuk berpusat pada contoh-contoh nyata dan berpotensi untuk melibatkan siswa menjadi lebih aktif. Memodifikasi metode qawaid wa tarjamah dengan strategi CTL ini akan menciptakan pembelajaran yang lebih komunikatif dan aplikatif, karena di sini melibatkan siswa. Proses memodifikasi metode qawaid wa tarjamah dengan strategi CTL pada pembelajaran bahasa Arab khususnya maharah kitabah adalah dengan menggabungkan metode dan strategi tersebut. Tahapan pembelajaran. Yang pertama, pengajar memulai dengan salam dan sapa serta menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan, baik berupa apresiasi ataupun tes awal tentang materi ataupun yang lainnya. Yang kedua, pengajar memberikan pengenalan dan definisi kaidah-kaidah tertentu dalam bahasa Arab, disertai dengan terjemahnya. Yang ketiga, setelah pengajar menjelaskan materi dengan kaidah dan terjemahnya, selanjutnya pengajar dapat memberikan contoh materi tersebut dengan contoh yang berkaitan dengan lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari. Kemudian menerjemahkan contoh tersebut ke dalam bahasa siswa. Selanjutnya, pengajar mengarahkan kepada siswa untuk membuat contoh yang serupa. Siswa dapat mengacungkan tangan langsung atau pengajar menunjuk salah satu siswa untuk memberikan contoh. Kemudian, pengajar dapat membentuk kelompok agar siswa bisa mengatasi masalah yang kompleks bersama-sama. Dengan bekerja sama, tidak hanya membantu siswa mempelajari bahan ajar, tetapi memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk melatih dan mendapatkan pengalaman bagaimana menjadi anggota sebuah masyarakat demokrasi yang cakap. Di antaranya adalah model tugas kelompok permainan kata yang hilang. Kemudian, guru menyajikan beberapa soal berupa suatu kalimat rancu atau satu kalimat yang sudah dihilangkan salah satu katanya.
Kemudian, guru memberikan tugas untuk menuliskan satu kata yang hilang pada satu kalimat tertentu. Akan lebih baik jika pengajar menggunakan gambar untuk menunjukkan jawaban dari kata yang hilang. Adapun temanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar siswa atau yang terjadi di kehidupan sehari-hari mereka. Selama proses pengerjaan soal siswa tersebut, pengajar senantiasa memantau dan membina siswa. Kemudian, pengajar membahas jawaban soal bersama dengan melibatkan siswa secara aktif untuk menjawab. Siswa dapat mengacungkan tangan langsung atau pengajar menunjuk salah satu siswa. Kalimat yang sudah dijawab lalu diterjemahkan ke bahasa siswa. Di akhir pembelajaran, melakukan refleksi dan memberikan kalimat motivasi lalu mengucapkan salam. Jenis permainan yang dapat dimainkan, di antaranya al-kalimah al-mutaqati'ah atau sering kita sebut dengan TTS. Pengajar menyiapkan beberapa pertanyaan dalam bentuk TTS, kemudian pengajar menyuruh siswa menjawab soal TTS tersebut. Yang kedua, yaitu permainan kata yang kurang atau hilang. Guru menyuruh siswa menuliskan satu kata yang hilang pada kata tertentu, yang dibantu dengan gambar, yang menunjukkan kata dari jawaban yang dimaksud. Yang ketiga, yaitu menyempurnakan gambar dan menulis namanya. Ada beberapa gambar yang digambar dengan terputus-putus. Kemudian, pengajar menyuruh siswa untuk menyempurnakannya dan menulis gambar apa yang dimaksud dari gambar yang terputus tersebut. Yang keempat, apakah kamu tahu atau hal ta'rif. Pengajar memberi beberapa soal secara tertulis dan menyuruh siswa menjawabnya secara tertulis juga. Soal dikaitkan dengan sesuatu yang ada di lingkungan siswa atau peristiwa yang aktual. Yang terakhir yaitu mengurutkan kalimat atau tartibul jumlah. Guru menyuruh siswa mengurutkan beberapa kata sehingga menjadi kalimat sempurna, atau menyuruh siswa untuk mengurutkan beberapa kalimat.